apa yang sebenarnya terjadi dengan Dewa United. Kalian perhatikan deh ketika Zepalente mendapatkan bola, itu juga bagian dari kunci PSIM Jogja meraih kemenangan gitu. Nah, selain dari 2 gol yang diciptakan oleh Haljeta, itu perannya sangat luar biasa karena dia bisa. Nah, itu masalah yang dimiliki oleh Dewa United saat ini dan itu yang membuat mereka mendapatkan kekalahan keduanya secara beruntun. Nah, menurut saya juga itu ya yang menjadi alasan kenapa Dewa kalah di pertandingan ini. Oke, halo teman-teman semua, selamat datang di Mitra Sepak Bola dan di video kali ini kita akan membahas pertandingan di pekan ke-10 antara PSIM Yogyakarta menghadapi Dewa United. Kita akan bahas seperti apa jalannya pertandingan tadi dan apa saja yang membuat pertandingannya menarik ya. Oke, langsung aja kita bahas jalannya pertandingan. Tapi sebelum itu saya ingatkan kepada teman-teman untuk mendukung channel Mitra Sepak Bola ini dengan mengklik tombol subscribe, kemudian klik tombol like-nya, silahkan berkomentar juga dan tonton videonya sampai selesai. Oke, kita langsung masuk ke permainan ya. Dari starting eleven dulu nih. Dari starting eleven kedua tim ini tidak banyak melakukan perubahan ya. Apalagi di PSIM Jogja yang memang sudah seperti itu pakemnya dengan 3 pemain depan, Haljeta, Korve, kemudian Vidal Pulga di tengah, Zepalente, Fahre Jasudin dan Rahmat Sorahmat Coda. Hanya saja di belakang ada sedikit perubahan di mana Franco Ramos itu digantikan oleh Teddy kalau tidak salah. Dan di kiri tetap ada Reva, di kanan ada Raka Cahyana dan di posisi penjaga gawang ada Cahya Supriyadi, yaitu starting eleven dari Jogja. Dari tim tamu juga Dewa United tidak terlalu banyak perubahan ya. Di posisi penjaga gawang tetap, di back four tetap, di lini tengah juga tetap, mungkin di depan sedikit ada perubahan ya. Marukawa yang tidak bermain dan ada Egy yang bermain sejak menit awal. Oke, jadi secara permainan PSIM Jogja ini sebagai tim tuan rumah langsung mengejutkan di awal babak pertama. Mereka langsung mencetak gol di menit ketiga dan di 5 menit awal mereka itu berhasil melakukan 2 kali tusukan ke area pertahanan dari Dewa United. Tentu saja ini adalah kejutan yang tidak diduga oleh Dewa ya. Nah, jadi setelah gol tercipta bagi PSIM Jogja ketika Nermin Haljeta mendapatkan umpan yang sangat luar biasa dari Zepalente kemudian bisa mengeksekusinya menjadi sebuah gol, dan setelah gol itu terjadi PSIM Jogja itu terus mencari cara untuk mencetak gol berikutnya ya. Jadi motivasi mereka semakin tinggi ketika sudah berhasil mencetak gol dan mereka tidak bertahan tentunya. Nah, permainan Jogja ini sangat rapi ya, kompak, defense mereka sangat luar biasa, kemudian jarak antar lininya juga sangat rapat dan itu membuat Dewa United kesulitan untuk memberikan progresi passing ke depan. Nah, ball possession yang dimiliki oleh Dewa United di babak yang pertama itu cukup tinggi ya, karena mereka tentu saja dengan style seperti yang sebelum-sebelumnya di pekan-pekan sebelumnya juga seperti itu. Jadi mereka itu kan selalu berusaha untuk menguasai bola lebih banyak dibandingkan lawannya. Nah, di pertandingan menghadapi PSIM Jogja pun begitu. Hanya saja mid block yang diterapkan oleh PSIM Jogja ini membuat mereka tidak bisa memberikan killer passnya ke depan atau progresi passingnya ke depan, dan itu membuat mereka banyak menguasai bolanya di area pertahanan sendiri, atau kalau saya meminjam istilahnya Bung Edwin Setiadinata dalam siaran tadi, itu katanya passive possession atau inactive possession. Nah, seperti itu. Jadi banyak menguasai bola di area pertahanan sendiri dan sulit untuk melakukan progresi passing ke depan karena adanya mid block yang diterapkan oleh PSIM Jogja. Di sana ada Rahmat Sorahmat Coda, Fahre Jasudin, Zepalente yang luar biasa menutup lini tengah dari PSIM Jogja untuk mengawal pemain-pemain kreatif dari Dewa gitu ya. Nah, kemudian di sisi sayap juga pergerakannya tidak terlalu banyak bagi Dewa United sehingga akhirnya suplai bola ke Alex Martin pun tidak terlalu banyak juga, dan itu membuat Alex Martin tidak bisa berbuat banyak di pertandingan ini. Sementara PSIM Jogja ketika Dewa United berusaha untuk mengejar ketertinggalan mereka dengan ball possession yang tinggi, dengan defensive line yang tinggi, itu PSIM Jogja sedikit agak menunggu di belakang dan mereka memanfaatkan serangan balik, dan beberapa kali serangan balik dari Jogja itu luar biasa efektif ya, berhasil sampai ke final third meskipun ada eksekusi yang kurang maksimal, tapi apa yang sudah ditunjukkan oleh Jogja merespon permainan possession ball yang diterapkan oleh Dewa ini sangat baik. Jadi mereka
mencoba untuk membuat Dewa ini sulit masuk ke area pertahanan Jogja, dan Jogja mencoba untuk mengambil bola di area pertahanan mereka kemudian memberikan bola ke depan. Nah, yang saya mungkin saya sesalkan atau mungkin juga dari penonton tadi ya banyak menyesalkan itu banyak kehilangan momentum dari Jogja di area sisi kiri dari Corve ya yang ditempati oleh dari Corve. Corve ini sebenarnya cukup baik dalam mencoba melindungi bola ataupun melewati pemain lawan. Tetapi dalam memutuskan kemana bola itu akan dialirkan itu selalu terlambat gitu ya. Final pass-nya juga selalu error. Jadi itu mungkin satu atau beberapa momen yang ya sangat disesalkan lah dari Corve. Padahal dia itu dalam penempatan posisi untuk mendapatkan bola dari temannya itu sudah sangat bagus. Cara melindungi bolanya juga sudah cukup bagus gitu ya. Hanya saja final pass yang coba diberikannya itu beberapa kali error. Nah, untungnya peran yang dijalankan oleh Nermin Haljeta di depan itu luar biasa di pertandingan ini. Mencetak selain dari mencetak 2 gol, itu cara perpindahan atau cara buka ruangnya, movementnya itu luar biasa yang ditunjukkan oleh Nermin Haljeta. Jadi Nermin Haljeta ini tidak uh, berada di satu tempat ya ketika akan atau ketika mencoba untuk membangun serangan gitu. Jadi ketika Zepalente atau Vidal Pulga sebagai pemain kreatif dari Jogja memegang bola, itu Nermin Haljeta selalu bisa menarik pemain bertahan Dewa United untuk mengikuti dirinya dan ada space yang terbuka yang entah itu bisa dimaksimalkan oleh Vidal dengan shoot langsung atau memberikan bola kepada Zepalente untuk Zepalente mengeksekusi ataupun memberikan kepada Rahmatso bahkan kepada Fahre Jasudin bahkan kepada dari Corve. Jadi ketika Nermin Haljeta buka ruang itu opsinya jadi semakin banyak bagi PSIM Jogja untuk melakukan eksekusi tendangan akhir. Tapi sayang lagi-lagi beberapa kali percobaannya gagal ya. Terlepas dari peran dari Sonny Stephen di Dewa itu sangat luar biasa. Dan tadi juga ini pertandingan yang sangat menarik gitu ya, ada defense, ada counter to counter, kemudian defense yang luar biasa dari kedua tim. Kemudian ada juga momen ketika Fahri Jasudin itu menembak dari luar kotak penalti kemudian di save oleh Sonny Stephen dan ada bola kedua yang bisa dikirimkan umpannya ke depan mulut gawang dari Dewa tapi Teddy gagal mengeksekusinya menjadi sebuah gol. Kemudian ada momen serangan balik setelah itu langsung dari Sonny Stephen ke depan kepada Lili Pali dan Lili Pali syuting luar kotak penalti dan Cahya Supriyadi tidak mau kalah dengan Sonny Stephen dengan menyelamatkan gawang PSIM Jogja. Terbang dia dan luar biasa penampilan dari Cahya Supriyadi. Nah, oke, kita kembali lagi ke permainan di depan atau di lini serang PSIM Jogja ya. Nah, Nermin Haljeta sekali lagi tampil luar biasa. Vidal Pulga ini kan perannya sebagai attacking midfield ya. Itu satu tipe dengan Zepalente. Hanya saja Vidal Pulga lebih banyak bergerak di sektor kanan serangan dari PSIM. Nah, tapi ketika Vidal mencoba untuk melakukan serangan itu dia kan tidak pernah melakukan crossing ya, hanya cut inside. Nah, untuk melakukan atau upaya crossing itu ada Raka Cahyana yang beberapa kali melebar untuk memancing pemain back kiri agar ada space yang terbuka untuk Vidal Pulga melakukan cut inside dan itu beberapa kali dilakukan oleh PSIM Jogja. Kemudian yang tidak kalah luar biasa menariknya itu adalah momen Zepalente. Nah, ini saya akan bahas sedikit Zepalente yang luar biasa penampilannya ya. Jadi Zepalente itu ketika dia mendapatkan bola, ketika dia menguasai bola dan berhasil mengontrolnya dengan baik, dia itu kadang bisa menahan bola dulu sebentar ya untuk didekati pemain lawan dan kadang juga yang mendekatinya bukan hanya satu pemain, ada 2 pemain kadang yang langsung mendekati atau melakukan pressing kepada Zepalente. Tapi Zepalente ini selalu bisa mencari cara untuk memancing pemain lawan itu mengikuti dirinya dan ada ruang terbuka untuk dia melakukan killer pass ke depan dan itu beberapa kali dicoba kepada Vidal Pulga, kepada Haljeta, kepada Sudin dan luar biasa visi permainan dari Zepalente ini. Selain dia menjadi motor serangan, dia juga pintar untuk mengatur ritme permainan ya. Kapan bola itu langsung dialirkan ke depan untuk melakukan counter attack, kapan juga bola itu harus ditahan dulu ya untuk pemain Jogja ini bisa mendapatkan posisi yang enak gitu ya. Ditambah lagi ada peran Rahmat Joda yang menyeimbangkan lini tengah, jadi peran dari Zepalente ini lebih nyaman di lini tengah. Kemudian ada Vidal Pulga juga yang bisa 1-2 sentuhan dengan dirinya gitu ya. Nah, mungkin itu ya untuk Jogja dan di babak yang kedua Jogja langsung melakukan kejutan lagi dengan mencetak gol keduanya dari Nermin Haljeta ya. Banyak sekali peluang dari Jogja tapi hanya 2 gol yang tercipta di pertandingan ini.
Kemudian ada beberapa catatan juga mungkin untuk Dewa United ya yang tampil tidak maksimal apalagi dengan 10 pemain setelah Nick Kuiper diganjar kartu merah. Dewa United banyak melakukan serangan tapi lini pertahanan dari mereka itu ketika mereka hilang bola di area pertahanan Jogja, transisi bertahannya, lini pertahanannya itu cukup mudah untuk ditembus karena transisi bertahannya cukup terlambat. Kemudian mereka kan tidak punya breaker di lini tengah ya, tidak punya gelandang pekerja. Tiga gelandang yang mereka terapkan itu atau tiga gelandang yang dipasang oleh Dewa karakternya menyerang. Jadi susah untuk menahan bola atau menjadi breaker di tengah ketika terjadi serangan balik. Itu mungkin ya satu kekurangan dari Dewa United. Secara skema menyerang apa yang sudah dilakukan oleh Dewa itu sangat baik. Satu dua sentuhannya jalan. Kemudian ada juga beberapa peluang yang bisa diciptakan oleh Dewa United. Jadi secara menyerang cukup bagus apa yang dilakukan oleh Dewa meskipun lagi-lagi finishingnya belum maksimal. Tapi ketika ada terjadi serangan balik yang coba dilakukan oleh oleh Jogja, Dewa United kekurangan pemain yang bisa melakukan intercept di tengah. Di babak yang kedua, saya pikir Dewa itu mau merespon dengan bermain agresif dan meminimalisir kesalahan gitu. Tetapi justru yang ditunjukkan adalah sebaliknya gitu. Iya, memang bermain agresif gitu ya. Karena mereka ingin mengejar ketertinggalan dengan gameplay mereka ball possession tinggi gitu ya, bermain dominan. Tapi yang diharapkan tidak terjadi itu ketika pemain-pemain yang masuknya itu tidak sesuai ekspektasi. Jonathan memang tampilnya cukup agresif dibandingkan pemain muda yang main di babak pertama. Tapi Jonathan itu banyak melakukan kesalahan gitu. Kemudian Rafael Strike yang main di babak kedua juga banyak kehilangan bola. Jadi pemain-pemain yang masuk di babak kedua bagi Dewa United ini tidak maksimal gitu. Apalagi adanya momen ketika mereka harus bermain dengan 10 pemain ya, yaitu Nick Kuiper yang terkena kartu kuning kedua setelah melanggar dari Corve kalau tidak salah. Nah, setelah kartu merah itu terjadi, kemudian Dewa United Jogja semakin banyak menciptakan peluang karena pertahanannya terbuka dan terbukti ada satu momen gol yang diciptakan oleh Haljeta itu adanya space yang sangat terbuka dengan lebar di pertahanan dari Dewa karena praktis hanya menyisakan Brian Fatari, tidak ada tandemnya. Jadi kalau tidak salah umpannya dari Cepalente ya kepada Haljeta dan Haljeta bisa mengeksekusinya dengan sempurna menjadi gol kedua bagi PSIM Jogja. Jadi luar biasa PSIM ini dalam mencoba untuk memanfaatkan celah terbuka di area pertahanan dari Dewa United. Sementara Dewa United tadi memang cukup terlambat dalam merespon lini pertahanannya ketika Nick Kuiper diganjar kartu merah dan resiko yang diambil oleh Jan Old Rickering ini cukup besar ya dengan tetap mencoba untuk bermain tanpa seorang tandem dari Brian Fatari dan akhirnya dibayar dengan atau dihukum dengan gol dari PSM Jogja yang kedua gitu ya. Kemudian secara statistik memang di babak kedua secara keseluruhan ya ball possession akhirnya dimenangkan oleh PSM Jogja ya karena di uh, Dewanya bermain dengan 10 pemain, jadi sulit untuk mereka tetap bermain dengan dominan atau bermain dengan penguasaan bola yang tinggi gitu ya. Crossing di pertandingan ini tidak banyak terjadi, bahkan hampir tidak ada crossing sukses ya. Jadi banyaknya melakukan killer pass atau true pass di depan kotak penalti langsung. Jadi tidak memanfaatkan sisi flank lah. Ya mungkin itu ya sedikit ulasan. Oh ya untuk peringkat PSIM Jogja naik ke peringkat keempat sementara kemudian Dewa tertahan di peringkat ke-10 dan ini menjadi momen kebangkitan bagi Jogja setelah di dua pertandingan sebelumnya gagal mendapatkan poin penuh sementara bagi Dewa ini adalah kekalahan beruntun keduanya setelah di pertandingan sebelumnya juga kalah dari Madura United dan permainan yang tidak diharapkan oleh mungkin publik dari Dewa United di pertandingan ini terjadi dan Jogja sangat luar biasa penampilannya. Oke, itu dia mungkin sedikit ulasan dari saya untuk pertandingan PSM Jogja menghadapi Dewa United. Jangan lupa komen, subscribe dan follow Mitra Sepak Bola di akun sosial media lainnya serta follow akun Instagram pribadi saya @iidmyi. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya tentu saja dengan pembahasan yang sama yaitu seputar sepak bola Indonesia.